Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Guru Tembak. Ya, begitu, Pak Gelar. Sudah kita buka nih podcastnya. Ya. Gimana Lebaran kali ini? Langsung masuk aja, Pak Gelar. Ya, masih ada yang baru nggak? Gimana Pak Wahyu? Gimana ini? Kita mau ngapain nih? Kayaknya ada sesuatu yang baru ini. Iya, karena podcastnya sudah berjarak juga. Bangkit. Sekarang sekalian aja kita dari podcast dengan banyak orang. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol via aplikasi Zoom ya. Di sini ada Widya, ada Enggi, dan ada Bruno Mars yang mirip Didi Kempot. Almarhum. Baik, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan teman-teman ini, menghabiskan waktu beberapa lama ya di podcast Guru Tembak Season 2 yang sudah bangkit dari kubur. Sekarang kita sapa dulu. Mulai berak. Iya. Widya dari mana, Widya? Widya dari Karawang ya. Dari Karawang. Enggi dari mana, Enggi? Oh, Enggi kok diam, Pak Gelar? Kerasukan jin dia. Lanjut ke Bruno Mars, lanjut. Bruno Mars dari mana? Dari tadi ada. Oh, dari tadi ada. Suaranya kecil sekali ya, malu-malu sepertinya. Ya, biasa. Widya itu kalau wajah memang gitu, Widya? Memang kayak gini, memang. Jadi memang kayak gitu ya. Alhamdulillah. Kerjaan hari-hari apa nih? Kerjaan hari-hari sekarang nggak tahu ngapain gitu ya. Ada kerjaan nggak ada gitu. Libur Lebaran lah, liburan kerjanya sekarang. Biasanya kalau nggak libur ngapain nih? Biasanya kalau nggak libur itu aku kerja di studio desain gitu, ngedit video, terus nulis, freelance lah. Jadi kayak Anda gitu. itu bukan guru ya sebenarnya? Sempat jadi guru. Sempat jadi guru. Jadi coba diceritakan. Jadi aku salah satu lulusan terbaik guru ya, universitas keguruan kayak gitu. Dengan lulusan paling gondrong gitu waktu itu. Lulusan terbaik lah pokoknya. Nah, ngajar sempat setahun, habis lulus ngajar gitu setahun, habis itu menyatakan untuk pensiun kayak gitu. Di mana itu ngajarnya? Di Bandung, waktu itu ngajarnya di Bandung. Di Bandung ya. Kenapa berhenti? Kayaknya trauma. Jadi guru trauma. Kenapa? Oh, banyak banget ini kalau yang harus diceritain. Jadi kan gini, dulu itu kan punya bayangan, wah jadi guru itu mulia gitu ya. Terus orang-orang yang jadi guru itu orang-orang yang apa namanya? Oh, jadi punya imajinasi orang-orang yang jadi guru itu semuanya adalah orang-orang yang pilihan terbaik kayak gitu. Pas aku masuk gitu ya ke lingkungan yang di situ banyak guru, ada murid gitu. Pokoknya lingkungan pendidikan dan kaget gitu. Oh, kok guru kayak gini gitu ya sebetulnya. Kayak gimana? Ya disebut baik ya baik, secara personality baik, cuman pas denger pola pikirnya itu kok aduh gitu ya. Banyak istighfar. Banyak istighfarnya gitu. Soalnya aku kan belajarnya secara teoritis banget sih ya, teoritis gitu di universitas. Dosen ngajarin yang ideal-ideal gitu. Oh, pendidikan itu harusnya seperti ini, tujuan pendidikan di undang-undang seperti ini. Wah, orang-orang yang mempelajari ini seharusnya jadi orang-orang yang super baik gitu. Pas ke sana, tapi ternyata enggak ya. Enggak juga ternyata. Kadang malahan mereka juga bingung juga gitu. Jadi maaf nih. Di bawah standar gitu ya menurut.
Di bawah standar apa ini? Standar biaya gaji atau standar orang? Standar, nggak tahu. Standar. Oke, Pak Widya, kita berlanjut dulu ke Bapak Enggi. Gimana Pak Enggi? Pak Enggi pernah mengajar di mana Pak Enggi? Oke. Saya pengalaman ngajar dikit Sekarang ya, masih pengalaman menjadi guru ya? ngajar. Ya, masih dong, masih tetap. Masih. Masih. Alhamdulillah. Masih ngajar di tempat yang kemarin, Pak. Jadi kalau masalah pengalaman Itu di ngajar, kantor ya. Tolong Bapak di. oh iya, Bapak Widya. oh ya, dia berapa? Jadi sensor nanti disensor. Oh, Sebutkan nama oh sekolah. maaf ya, maaf ya. Itu termasuk Bapak Widya iklan dan- ya, termasuk iklan. Heeh. Soalnya nggak Nggak boleh dibayar itu. ya ini ya. Heeh. Oh iya Ya, benar. enggak, khawatirnya Ya. Anda itu menjelek-jelekan, nanti kita jadi tersangka gitu. Iya Oh, itu. iya. Mohon maaf, Siap. mohon maaf. Kalau yang mengajar jangan sebutkan nama sekolahnya ya. Ingat, Oh, iya. Aturannya dari awal dong, Pak. nanti kita terkena hukum alam. Bahaya, Memang bahaya. Kalau podcast nggak pernah briefing ya, jadi briefingnya pas rekaman gitu. Oh iya. Coba. Natural Bagus banget sih sekali. ini, natural banget gitu. Nggak ada skrip ya. Udah, nggak usah. Lanjut aja. Jadi Kita nggak- ulangi pertanyaannya. Nggak ada settingan ini, nggak ada settingan nih Iya, Pak iya. Gelal. Ya. Kita ulangi pertanyaan. Bapak Enggi masih mengajar? Siap. Masih Masih. mengajar, Gimana? masih mengajar. Apa kalau boleh tahu? Gimana Pak? Ya, mengajarnya di sekolah seperti apa kalau boleh tahu? Oh, mengajarnya di sekolah yang itu ya, termasuk yang swasta, yang jelas itu swasta. Kemudian juga apa ya? Mahal dong, mahal kalau swasta. Oh jelas. Mahal. Jelas di atas itu ya, maksudnya itu di atas. Ya bisa beda lah dengan sekolah negeri. Ya karena prasarananya, kemudian karena metodenya dan fasilitas yang kayak gitulah. Seperti itu. Nah, ngajarnya gimana? Apa? Ngajar apa nih? Saya ngajar karena saya guru multi talentan ya. Nah, Multi talentan ngajarnya itu PAI ya, karena saya memang basicnya itu di PAI dari jurusan perguruan tinggi Bandung di jurusan PAI gitu. Kemudian kebetulan karena orang Sunda juga, saya ditunjuk menjadi guru bahasa Sunda seperti itu. Karena tahu saya suka naik gunung, saya ditunjuk lah jadi asisten guru olahraga. luar biasa. Anda Ini itu luar biasa, luar biasa. kerja roti, Pak. Ini guru, Makanya ini guru saya- sejati Pak Gelar, Pak. Benar. Guru sejati nih, multi talentan banget. Guru tuh harus bisa Nggak segalanya Benar. dan gaji sedikit. multi talentan lah saya. Saya kejar paket ya. Guru yang sangat palu gada ya, luar biasa. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak dengan Bapak Enggi. Coba ke Bapak Bruno Mars dari Ciparai. Siap. Bapak ini ngajar apa, Pak? Ngajar terus ya. Di mana, Pak? Pak ngajar di sekolah mana, Pak? Salah satu sekolah swasta yang ada di Aduh, suaranya nggak kedengeran, Pak. Yang keras, Pak. salah satu sekolah swasta di Bandung ya. Oh, sekolah swasta ya? Sekolah swasta. Oh. Bapak ngajar apa, Pak? Saya banyak Ya. Kayaknya multi talentan juga ini. borongan saya Coba. mah. Apa aja, Pak? Gitu. Senang. Saya karena basic dari pendidikan agama, ngajar bidang studi agama. Kemudian Heeh. karena sering diajakin naik gunung juga, jadi salah satu kru outbound. Oh, Ya, terus jadi sekolahnya yang ada outbound-nya gitu ya? terus karena Iya. katanya saya katanya memang bikin mereka belajar. Karena saya senang
pertanian dan peternakan ya saya peternakan juga. Saya ngurusin kebun Hmm. ternak juga. Kemudian Oh karena gitu. Pak Kepala Sekolah juga percaya sama saya jadi siswaan juga. Ya tergantung lah nanti Pak Kepala Sekolah butuhnya apa lagi sama saya apa ya. Oh, tergantung kepala sekolahnya. Luar biasa. Bapak kepala sekolahnya ini banget ya, percaya banget ke Pak Jahrial ya. Sekali nih dengan guru-guru seperti ini ya. Jadi banyak nih Harusnya Pak Gelar ini nih. Sebelum masuk nih harusnya guru-guru yang seperti itu dapat, saya menyinggung gaji, maaf ya. Harusnya dapat gaji gede nih. Multi talentan banget ini. Ini bunyi kresek-kresek gimana ya Pak Gelar? dari Anda, Pak. Enggak ah. Oh, udah hilang. Cuma Anda, Pak. Oh, cuma saya aja. Oke, maaf ya. Lanjut lagi Pak Gelar. Iya, nggak apa-apa. Ya, ini guru sangat bagus ya, banyak multi talenta. Dan untuk yang terakhir tadi, Pak Bruno Mars itu, kalau mau tahu sekolahnya, cari aja berarti yang ada outbound-nya gitu ya. Yang ada kandang ayamnya gitu ya, dicari aja gitu ya. Jangan dicari Hari nanti ini. ketemu. Iya. Nanti dia jadi tersangka. Sekarang kita Oke, Pak Gelar. Perkenalannya udah selesai nih. Lanjut apa lagi nih Pak Gelar nih? iya, ini Kayaknya saya mau lanjut. penasaran juga nih cerita-cerita dari para guru ini. Ada guru tembak juga, ada guru yang sedang on fire, ada guru yang, aduh banyak pengalamannya. Oke, silakan Pak Gelar. Tanya-tanya dari Pak Gelar, nanti saya melanjutkan pertanyaan yang lain. Bisa aja seputar perasaannya. Ya, kita akan ke Lanjut. Bapak Enggi dulu. Siap. Kemarin kan kita sedang sekolah dari rumah nih. Ya. Gimana suka dukanya selama mengajar dari rumah? Oh, Banyak iya. dukanya atau misalnya sukanya gitu? Atau ditanya ya duka gitu? Gimana Pak Enggi? Sukanya memang apa ya? Oh, duka sih. Kebanyakan memang apa ya? Kita harus banyak persiapan ya. Kalau online kelas itu, yang pertama misalnya itu dari segi kitanya itu persiapannya harus benar-benar, kemudian dari segi kuota harus mencukupi gitu ya. Kuotanya dibeliin nggak Pak? Kuotanya dibeliin di akhir-akhir ya. Pas awal-awal Jadi belum ada. Ya, reimburse dulu. Ya, reimburse dulu. Di akhir-akhir udah ada lah, aman. Terus ya apalagi kalau misalnya itu masalah koneksi ya. Masalah koneksi. Apalagi kalau kan saya ngajarnya itu SD SMP juga ya. SD SMP, SMA juga ya. Sungguh berat jasamu Pak Guru. Ngajar 2 level. 3 level, Pak. Subhanallah. Oh, 3 level. Sama SMA-nya juga. Ya, itu. Nanti tinggal TK, PAUD sama kuliahan lah saya. Jadi master nanti saya. Master of teacher ya. Of teaching. Gimana, Pak? Kalau SMA sama SMP aman lah ya. Maksudnya tuh bisa dikenalikan gitu. Walaupun koneksi seperti apapun masih bisa berkomunikasi dengan pakai cara lain gitu. Cuman kalau misalnya tuh udah kenanya kelas 1, 2 SD, itu kalau misalnya kita tatap muka kayak gini, ada yang masalah, aduh mister, misalnya itu, ini suara saya kedenger nggak? Terus misalnya tuh koneksi semua lah lupa matiin jelek, mikrofon. atau misalnya tuh, pokoknya ngurusin tek-tek bengek lah, jadi bukan ngajar, ngurusin tek-tek bengek jadinya itu. Rudet lah ya, setengah jam tuh ngurusin teknis lah ya. Iya, ngajar 10 menit lah. Jadi sisa 10 menit baru ngajar. Iya, baru ngajar. Iya. Tapi tadi memang Pak Enggi bilang bahwa kalau mengajar online itu harus banyak persiapan. Kalau mengajar biasa emang jarang persiapan, Pak? Halo, Pak Enggi? Oke, sepertinya sedang... Halo, Pak Enggi, kedengaran tidak? Iya. Udah oke sekarang, tadi agak erep-erep. Oh iya, ada agak erep-erep. Oke, itu Erep-erep. nanti ini Pak, udah PAT Pak. Gimana? Udah ulangan akhir.
Oh, PAT, ulangan PAT. terakhir. Heeh. Oh, kalau ulangan terakhir buat anak kelas 3 mah udah ya, SMP, SMA mah. Cuman sekarang nanti ulangan akhir tuh minggu depan kalau sekolah kita tuh. Oh, jadi kepotong libur baru ulangan lagi gitu ya. Ya, libur, baru nanti ujian, udah itu libur lagi. Gitu. Heeh. Oke, oke. Saya mau ke Pak Bruno Mars dulu nih. Coba Pak Bruno Mars kan tadi juga katanya megang outbound, kan sementara sekarang nggak ada outbound gitu. Jadi belajar jarak jauhnya ngapain nih Pak? Baik, kalau belajar jarak jauhnya saya lebih ke fokus ke PAI-nya sih Pak ya. Soalnya kalau ke outbound ya kan kita lagi ke lockdown, lagi Oh iya. PSBB. Hmm. Jadi ya mungkin hanya pengarahan untuk stretching kecil di rumah lah. Ada panci penuhin Oh. sama air, angkat-angkat gitu doang lah. Oh gitu aja Ada ya. genteng bocor, naikin sama anak-anak, betulin gitu. Boleh lah. Betulin gitu. Bener-bener. Itu lebih berguna tuh sebenarnya. Ya, tapi mungkin orang tuanya juga yang merasa apa ya? Ini di saya nggak ada barang untuk dipakai stretching atau dipakai olahraga misalkan seperti itu. Ya jadi paling seadanya aja. Yang penting mereka berkeringat di rumahnya masing-masing saja. Oh gitu ya. Itu kalau Olahraga misalnya, kecil gitu. Jadi secara keseluruhan sebenarnya jadi enak nggak buat guru kalau misalnya Ada plus minusnya ya. Kalau dibilang enak selama saya mengajar, ini adalah fase di mana saya merasa kebingungan. Oh, Karena kenapa bingung kenapa? ya kan biasa kalau di sekolah tuh tatap muka langsung ada feel-nya ya. Feel kita mengajar, memberikan ilmunya. Tapi kalau di sini ya tadi yang dibilang sama Pak Eki itu setengah jam awal jangan kira SMP pun sama seperti itu. Halo, Pak. Oh, nah, masih banyak yang kayak gitunya. Nah, karena saya juga tinggal di daerah yang padat penduduk, kadang signal juga sedikit berpengaruh dalam rangka mengajar tuh. Gitu. Nah ini juga makanya akan kita bahas. Inilah kenapa ada Pak Widya di sini. Kita akan masuk ke Pak Widya. Ya. Pak Widya, ini sebelum kita tutup segmen yang pertama, kalau menurut Pak Widya ini sebenarnya karena kerja di dunia teknologi, yang paling penting dalam proses belajar mengajar dari rumah itu apa sih gitu? Apakah teknologinya gitu, ataukah gurunya, ataukah sarananya, atau apa nih? Gimana nih Pak Widya? Iya, jadi kalau misalkan ini sudut pandang aku yang nggak ngajar ya, jadi apa ya? Yang harus diperlukan kan tadi ya semuanya harus diperlukan gitu. Karena metode mengajar online kayak gini itu sesuatu hal yang baru kan dan dipaksakan untuk saat ini. Karena situasi yang pandemi seperti ini gitu. Jadi semua orang yang tadinya nggak melek teknologi dipaksa buat melek teknologi. Akhirnya banyak orang yang gagap juga gitu pertamanya. Nah itu biasanya terjadi di guru-guru yang malas sama buat belajar lagi kayak gitu. Nah terus kalau buat murid-murid ya, kalau murid-murid sih paling untuk anak SD tadi sih, yang kalau buat anak SD mungkin agak susah juga sih gitu ya. Tapi kalau untuk SMP, SMA gitu udah mulai bisa dikondisikannya lebih mudah. Terus untuk dari dari metode mungkin juga harus lebih mikir lagi guru-guru metode online tuh kayak gimana gitu. Apakah Nah itu nanti kita akan bahas secara khusus di segmen kedua kayak gitu. tentang metode terbaik kalau misalnya ngajar jarak jauh. Halo Pak Wahyu. Hadir. Oke.
Mohon Pak maaf Wahyu. nih, sebelumnya sinyalnya dari saya kurang bagus. Gimana? Ya, itu kan delay ya mungkin, tapi nggak apa-apa. Gini Pak Wahyu, terakhir dari Pak Wahyu nih, selaku Kepsek, ini kan kadang kita kalau misalnya ngomongin jarak jauh itu kan fasilitas orang tuh beda-beda gitu ya. Gimana supaya Ya, fasilitas itu bisa sama semua gitu, jadi semua bisa pakai gitu. Jangan sampai mau online, orang anaknya juga punya internet juga enggak gitu kan, kayak gitulah gitu. Baiknya gimana Pak Wahyu? ini sudut pandang saya selaku Kepsek Tembak ya. Ya, Halo, halo, halo. Nih, ya betul, betul. suara saya masih ada? Ada. Oke. Ya, mungkin kalau saya sih sebenarnya fasilitas itu, kalau saya pribadi ya, fasilitas itu ya suatu yang menunjang pada saat ini, termasuk komputer, internet dan sebagainya. Namun ya yang harus diperhatikan adalah tidak semua guru itu memiliki akses tersebut. Misalkan di rumahnya sinyalnya jelek, internetnya kurang bagus gitu ya. Terus ada juga guru yang tidak punya laptop dan sebagainya ya. Kalau saya pribadi harusnya sih itu kita fasilitasi ya, minimal kuota lah, kuota. Nah, teman-teman sekalian, minimal kuota kan ya. Ini masih jelas suara saya? Jelas. Ya, ya. Halo? Nah, Ya, kuota. jelas. Sebagai informasi saja nih. Karena dari pemerintah juga nih ya, untuk para guru-guru yang ada di seluruh Indonesia, perlu diperhatikan bahwasanya dana BOS hari ini itu sudah dialokasikan dan sudah dikhususkan bisa digunakan untuk penunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh. Jadi setiap guru itu wajib diberikan kuota oleh sekolahnya. Selain itu juga nih, ini mah kayaknya masuk ke segmen yang lain selanjutnya ya. Nah itu jadi kalau misalkan yang di sekolah negeri, sekolah swasta ada yang belum memberikan, ya saya haraplah berikanlah kepada guru-guru itu minimal internet atau kuota yang cukup gitu. Okay. Kalau misalkan nggak bisa ngasih laptop, nggak bisa ngasih HP yang baru gitu. Ini nih Pak Gelar, saya juga suka. Ya. Ini masuk ke segmen yang selanjutnya ya. Ya. Oke, kita. Apa masih saya yakin nih? Nggak, kita break dulu sebentar. Nanti kita langsung reconnect lagi ya. Kita online lagi supaya untuk fokus nanti di yang segmen kedua kita akan fokus ngobrolin soal fasilitas dan metode ya untuk belajar jarak jauh. Oke, kita break dulu sebentar ya. Oke, teman-teman guru tembak, kita memasuki segmen yang kedua. Tadi sesuai janji kita akan bahas tentang fasilitas dan metode ya. Saya mau ke Pak Wahyu dulu. Tadi ada informasi juga kan untuk BOS dipakai fasilitas dan semacamnya. Lalu saya nanti ingin tanya pendapat para guru, apa sudah tercukupi atau belum fasilitasnya sejauh ini gitu ya. Coba ke Pak Wahyu dulu, Pak Wahyu silakan. Gimana suara? Ya. Tadi tentang informasi tadi ya. Oke. Saya masih jelas Pak Gelar ya, maaf ya. Ini memang ada gangguan sinyal juga. Jadi begini Pak Gelar dan Bapak-Bapak guru sekalian, kayak apa aja gua. Jadi memang informasi BOS ini dari Mas Nadim nih, Mas Nadim. Jadi ada beberapa kebijakan yang baru seperti penggunaan dan alokasi dana BOS itu ke arah mana gitu ya. Yang baru-baru ini yang paling viral ya, satu BOS ini digunakan untuk gaji guru maksimal sampai 50% dari total dana BOS. Selanjutnya, selain itu juga dana BOS ini bisa digunakan untuk memberikan kuota kepada para guru untuk kegiatan belajar jarak jauh itu. Nah,
Dan arahannya juga sekarang ini sebenarnya Pak Gelar, pemerintah ini sudah fleksibel sih, yang mana arahan dana BOS ini digunakan untuk menunjang kegiatan belajar selama pandemi COVID-19 ini gitu. Kayak contoh misalkan lah, kan kalau kemarin itu tidak diperbolehkan software dan sebagainya, sekarang kan bisa. Misalkan mungkin untuk memperpanjang Zoom berarti Zoom-nya harus pro atau apalah, atau banyak ya untuk menunjang COVID lah agar tetap terjaga pendidikan Indonesia ini gitu. Maksudnya tetap berjalan lah, bukan terjaga. Ya gitu Pak. Ini menarik sih, itu artinya sebenarnya pemerintah sudah apa ya maksudnya? Jadi memang sudah merencanakan untuk memperpanjang cara belajar yang seperti sekarang gitu. Ini saya mau ke Iya, betul. Pak Diki dan Pak Bruno Mars ya. Berkaitan dengan tadi informasi itu, kira-kira sejauh ini fasilitas untuk belajar jarak jauhnya di sekolah masing-masing sudah tercukupi atau belum ya? Bapak siapa dulu? Boleh lah Pak aja. Kalau di sekolah saya, alhamdulillah ya, kalau untuk fasilitas tergolong aman lah ya, aman dan masih bisa menunjang selama pembelajaran seperti itu. Bahkan kalaupun misalkan guru-gurunya misalkan yang dekat sekitar sekolah tinggalnya itu dari segi kuota itu tidak memadai atau dari segi sinyal itu jelek, itu diizinkan untuk datang ke sekolah gitu untuk mengakses wifi yang ada di sekolah. Seperti itu. Oh, kayak gitu ya ininya ya. Ya, kalau untuk fasilitas lain seperti laptop atau apapun itu untuk guru dan murid sendiri alhamdulillah sudah menunjang pembelajaran. Mahal soalnya. Saya mau ke Pak Jahril, Pak Bruno Mars lah. Pak Bruno Mars ini Siap. mungkin kalau misalnya katakanlah kuota dan semacamnya terpenuhi, tapi secara teknis masih kira-kira Pak Bruno Mars ini masih kuat berapa lama nih untuk menjalani sistem yang seperti ini? Gak kuat, Pak. Saya mending ngajar langsung lah, gak apa-apa lah. Iya, karena kayaknya lebih capek ya ngajar online tuh. Ya, mungkin tadi ya yang Pak Eki bilang, saya persiapannya memang bukan main nih untuk pembelajaran jarak jauh ini. Belum lagi tentang materi pembelajarannya, cara kita menyampaikan pun kan harus memang benar-benar mudah dipahami ya. Iya, karena susah kalau diulang lagi. Ya, kebetulan di sekolah kami itu ada beberapa siswa yang spesial. Nah itu kadang walaupun ada helpernya, walaupun ada shadow teachernya gitu, tapi kadang beberapa anak yang spesial dan tidak ada shadow teachernya itu kewalahan gitu. Apalagi kadang ketika saya memberikan tugas yang sebenarnya tugasnya mudah untuk dilakukan, tidak harus keluar rumah, hanya mengandalkan kerja sama orang tua. Nah, orang tuanya pun kadang kewalahan. Ini saya anak 3, Pak. Semuanya sekolah. Jadi tantangan juga belum buat saya ya, buat orang tua pun seperti itu. Karena mungkin tadi yang Pak Dino utarakan dipaksakan. Kalau ditanya kuat berapa lama, ya saya mending balik lagi ke sekolah. Yalah. Ya mudah-mudahan ini kita bisa segera lah ya. Amin. Amin. Si coronanya suruh pulang aja. Iya. Ini saya mau ke Pak Widya ini karena menariknya sebenarnya tadi kan juga sebenarnya saya juga sebelumnya pernah katakan ketika ada proses belajar yang kayak sekarang itu ada satu elemen yang tiba-tiba jadi terlihat penting, yaitu orang tua gitu ya. Karena orang tua jadi tiba-tiba banyak berperan gitu. Biasanya mereka cuma tahu beres. Tapi saya mau ke Pak Widya dulu nih. Pak Widya. Iya. Kan dulu ngajar di sekolah yang gitulah ya di Bandung ya.
Ya. Di sekolah negeri pernah kan ya? Negeri, swasta pernah, inklusi pernah, udah semua. Di sekolah negeri, kira-kira dengan sistem seperti ini tuh bagus nggak? Ya di sekolah yang dulu pernah Anda ngajar lah. Eh, apa ya? Kemungkinan sih bakal banyak yang mengalami kesulitan. Kemungkinannya ya. Heeh. Dari segi teknis itu udah hampir pasti karena banyak anak-anak yang dari segi ekonomi orang tuanya itu kayaknya menengah ke bawah gitu kalau di negeri ya. Kayak gitu. Mhm. Jadi ya punya HP Android itu udah bagus sekali untuk anak-anak. Heeh. Terus belum lagi gurunya ini yang harus ngajarin 40 gitu, 40 siswa di dalam aplikasi semacam Zoom ataupun Google Meet dan lain sebagainya. Itu Heeh. juga punya tantangan tersendiri, apalagi kalau gurunya yang tadi tipikalnya yang dia malas buat Malas belajar gitu. belajar gitu. Malas Heeh. belajar gitu ya. Itu itu dia bisa jadi dia bakal meng-hire orang gitu. Buruhkeun nya. Ya, memburukan ke orang lain itu bisa terjadi seperti itu. Ketika dia memang tipikalnya yang udahlah males lah ngurusin yang kayak gini sok. Iya tah gitu. Kayak gitu. Nah, nah, Terus ya. buat Ini orang tua saya juga lanjut bakal sulit gitu. lanjut ke situ ya, ke yang tadi masalah guru mengajarnya. Ini kan dengan sistem begini rata-rata guru tuh jadi nggak ngajar sebenarnya, jadi lebih ke ngasih instruksi lah. Betul, Dengan betul. ngasih instruksi dan memanfaatkan teknologi. Ini sebagai Pak Widya nih sebagai orang yang kerja di multimedia, Multimedia lah ya. heeh, se- seefektif apa sebenarnya mengajar menggunakan memberikan instruksi kepada siswa dibarengi dengan beberapa software pembelajaran gitu. Ya, jadi memang kalau sudut pandang saya ketika menggunakan software Hmm, semacam ini, kita perlu metode yang baru gitu buat ngajar. hmm, Jadi nggak mungkin kita bisa ceramah gitu satu full gitu ya. Karena kita juga ya. banyak melihat trik-trik di internet gitu, ada anak-anak yang menggunakan fotonya gitu di depan kameranya, diem kan, Iya, iya. dianya Saya gitu. juga lihat itu. Jadi mereka mau kemana weh? Iya kayak gitu, ada yang di-loading-kan atau apalah gitu. Itu kalau Nah, menggunakan metode yang biasa itu nggak mungkin lah. Sudah nah, sudah wah itu nggak mungkin gitu menggunakan metode yang lama di semacam aplikasi seperti ini. Jadi tadi betul dijelaskan itu apa ya, semacam hanya memberikan instruksi-instruksi kecil untuk anak-anak melakukan sesuatu. Jadi mereka dengan orang tuanya di rumah yang melakukan pembelajaran mandiri. Guru hanya nah, jadi pembimbing pengawas, "Mana udah selesai belum tugasnya yang sudah diinstruksikan gitu kemarin?" memang. Kayak gitu. Ini juga jadi ini sebenarnya jadi obrolan karena eh, banyak orang tua tuh mengeluh biasanya anaknya sehari itu PR cuma satu pelajaran, sekarang sehari semua pelajaran ada PR-nya gitu. Nah, itu juga jadi Paham? terus Jangankan juga siswa apa gelar, saya aja yang kuliah lagi. Di banyak tugasnya. Nah iya Pak, makanya saya ke Pak Enggi dulu. Pak Enggi sebagai pengajar ada ini nggak misalnya pakai eh, aplikasi tertentu yang ya boleh share tips lah atau misalnya pernah pakai aplikasi tertentu selama mengajar jarak jauh yang memudahkan untuk guru dan untuk siswa. Kalau buat apa di sekolah itu lebih media ya, media yang digunakan selama belajar online. Nah, Nah, kalau media yang digunakan sementara ini yang konsisten itu dari dulu juga itu Google Classroom ya. Google oke. Classroom. Ya, di Google Classroom kita bisa kasih instruksi, kemudian kasih penjelasan, bisa itu juga bisa kelihatan kan misalnya kalau kita ngasih instruksi dan tugas itu kita bisa nentuin tuh kapan anak-anak itu harus mengumpulkan tugasnya. Nanti kelihatan gitu siapa yang telat, siapa yang enggak. Selain itu juga biasa kalau misalnya itu sistemnya itu kalau penugasan itu kalau misalnya diskusi itu bisa Google Meet kalau kita
Google Meet. Kalau berbasis video ya, kalau berbasis misalnya tuh kuota lagi dikit nih, itu kan kuota lagi gede tuh, bisa pakai Google Meet. Kalau kuota lagi dikit, Hangout. Jadi chattingan aja. Chattingan aja. Chattingan aja. Jadi lebih ke penugasan ya, Pak Enggi ya? Ya, bisa penugas. Kalau metode sih banyak sih ya, ada penugasan, terus terakhir juga bisa kolaborasi sama pelajaran lain. Contohnya sama bahasa Indonesia tuh, ada materi tentang puisi. Puisi, saya kan ngajar PKN, materinya kebetulan tentang toleransi. Nah, kita kolaborasiin gimana si anak itu bikin musikalisasi puisi yang sederhana lah, yang simple, biar nggak pusing juga buat dia. Temanya tentang toleransi gitu. Jadi ke bahasa Indonesianya dapat, ke saya dapat gitu. Jadi nggak terlalu rumit gitu. Nah, jadi digabung ya gitu. Tapi satu digabung. nilai gitu ya. Evaluasi. Iya benar. Buat guru jadi nggak terlalu ribet juga gitu. Buat murid juga jadi gampang. Oke, itu tips yang bagus tuh. Kalau Pak Bruno Mars ada tips khusus nggak? Halo Pak Bruno Mars. Nge-lag kayaknya dia. Ya, tampaknya sedang away from microphone ya. Kita ke Pak Wahyu dulu. Pak Wahyu gimana nih? Ada laporan nggak dari guru-gurunya? Ya. Ya, selaku Kepsek, kesulitan yang dihadapi guru selama mengajar tuh lebih ke apa sih Pak sebenarnya? Kalau dari hasil bukan keluhan ya, laporan kali ya, laporan dari para guru gitu ya, Pak Gelar nih. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, pertama hambatannya ada adaptasi yang tadi kata Kang Widya juga, Pak Widya, memang dipaksakan, dalam artian dipaksakan ini tidak sengaja dipaksakan gitu ya, mau nggak mau. Pertama itu, kedua selain itu hambatannya tadi sama sinyal, terus yang pastinya gini Pak, kalau dari arahan kita gitu ya, dari arahan kita sendiri, bahkan dari Mas Nadiem juga kan jelas, untuk targetan capaian itu bukan capaian materi untuk pembelajaran jarak jauh, tapi bagaimana membentuk karakter siswa itu gitu, sehingga nggak usah muluk-muluk memberikan pelajaran sesuai KIKD. Yang penting mah anak-anak ini, yang penting mah anak-anak ini bagaimana dia bisa menjadi mandiri di rumahnya, membantu orang tua, dan dia peduli kepada sesama. Selain itu juga dia itu sadar harus belajar secara mandiri gitu. Jadi tidak memberatkan orang tua, karena orang tua juga WFH gitu ya, work from home gitu. Seperti itu sih. Ini menarik Pak, sih. Pak Gelar. Ya, gimana Pak Widya? Aku kan tadi dengar dari dirimu kalau misalkan orang tua itu cukup yang mengeluh ya, misalkan banyak tugas. Kemudian tadi kata menterinya Mas Nadiem itu disederhanakan, tidak pencapaian materi tapi lebih kepada kemandirian gitu dan sebagainya. Ini jadi menarik juga sih gitu. Kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Apakah yang dikatakan oleh menteri itu Mas Nadiem itu tidak terjadi di lapangan atau seperti apa gitu? Karena tadi juga ya. Tadi saya bilang penting disimak juga. Sebenarnya ini ada kemungkinan juga ada beberapa guru tuh khawatir gitu ya, siswanya nggak ngerti gitu misalnya tentang materi pelajaran. Nah cuma kalau misalnya dalam kondisi seperti ini memang lebih baik itu bukan ngejar materi sih sebenarnya. Memang yang ya, tadi betul. seperti disampaikan tadi lebih baik ke hal yang lain lah. Gitu. Cuma memang para guru ini kadang suka khawatir itu. Padahal ya kalau saran saya sih anak-anak itu ya kalau nggak namatin beberapa bab di dalam pelajarannya itu nggak akan jadi bodoh gitu. Jadi mereka akan baik-baik saja sebenarnya. Gitu. Misalnya ini IPA nih nggak tamat nih sampai bab terakhir, itu nggak akan jadi bodoh juga sebenarnya. Tenang aja gitu. Jadi
nanti juga itu mah bisa dikondisikan lah gitu di waktu-waktu yang nanti. Ini makanya tadi kalau kata saya penting disimak juga bahwa tujuannya sekarang tuh bukan ngejar materi banget gitu, tapi yang penting tuh tetap belajar meskipun nggak kayak di sekolah gitu. Gitulah ini. Tapi Pak Gelar ya, Ya, sorry nih saya potong nih. Ya. Tapi saya bukan merasakan kedilemaan tersendiri ya sebagai seorang guru agama. Di lapangan luar biasa anak-anak kritisnya, kebetulan mungkin anak-anak sekarang memang kritis ya. Itu ada pertanyaan yang kebiasaan karena kemarin bulan Ramadan saya anjurkan mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu bersama keluarganya, dan sebagai bukti mungkin ini sebagai bukti mereka memposting foto sedang di depan sajadah, tidak harus diposting di media sosial umum. Coba kirim saja informasinya kepada saya gitu. Tapi malah ada yang bertanya, Pak nanti saya ria Pak. ya maksudnya bukan menyombongkan tentang ibadahnya kamu, setidaknya kamu sudah melaksanakan pembiasaan ini gitu. Nah itu saya merasa bahwa aku harus bagaimana gitu. Nah, ya ini juga menarik ya. Tapi kalau tidak begitu kan, misalnya lagi belajar sholat gitu ya, satu-satunya cara tuh sekarang ya begitu gitu ya. Tapi kalau jadi ya ini mah kita telan saja lah gitu. Seadanya saat sekarang kita nggak bisa banyak penawaran juga gitu. Tapi itu tadi bagus sih Pak Mas ya, karena kayaknya penting juga itu kayak tadi bahwa ada hal-hal yang memang itu nyaris nggak mungkin kita ajarkan di secara online gitu. Jadi memang sentuhan emosional kita itu berkurang banyak. Kita lebih banyak instruksional gitu kalau sekarang. Nah ini juga harapannya buat teman-teman pendengar atau penonton nanti kalau ini diupload di YouTube ya, sekiranya mau berkomentar hal ini atau misalnya memberi saran ini baiknya gimana gitu ya untuk hal-hal yang tidak bisa diajarkan dari rumah gitu, bolehlah ikut beropini gitu bersama kami gitu ya di sini. Oke, ini waktu kita terbatas, jadi beberapa saat lagi kita akan berakhir meetingnya. Jadi ada, sebelum saya tutup, mungkin nanti Pak Wahyu akan memberikan statement terakhir ya. Untuk teman-teman pendengar, jadi ada kabar menarik juga. Saya terakhir lihat beritanya kalau tidak salah pas puasa ya. Itu di Madura kalau tidak salah, dia semua muridnya tidak punya smartphone, jadi tidak mungkin dia memberikan pembelajaran jarak jauh. Itu dia pakai motor keliling ke rumah anaknya satu-satu. Jadi muridnya keren itu. Dia keliling, dia ngajarin di sana setengah jam gitu. Pulang-pulang udah buka puasa dia. Ngabuburit yang bermanfaat Pak Gelar. Ya, benar. Nah itu guru mendatangi murid ini. Nah, jadi kadang memang persoalannya bukan cuma di materi atau misalnya di fasilitas ya. Persoalannya ada di pembawaan masing-masing dari guru. Itu aja mungkin Pak Wahyu, mungkin ada hal lain untuk penutup sebelum kita akhiri podcast bincang sore kita. Kalau saya sih sebelum kita tutup mungkin ya teman-teman sekalian, saya hanya ingin mengungkapkan mungkin kemungkinan nanti kita akan ada podcast membahas arah pendidikan ke depannya Pak Gelar. Ini informasi nih, saya baru dapat kemarin dari Menteri Pendidikan, arahan pendidikan ke depannya. Nanti kita bahas itu, nanti ke depannya itu. Nah, mengenai PJJ atau
kegiatan belajar jarak jauh ini, pertama saya pun selaku kepala sekolah ya, kalau di sini kita tulisnya Kepsek Tembak gitu ya, mengajak kepada kepala sekolah bagi ada yang mendengar nih ya, mungkin pasti ada yang mendengar nih Pak Gelar nih. Jadi Iya, hanya insya Allah. mengajak saja, Kita kan 2 juta hanya suara, mengajak. Bu, ya. Iya, insya Allah akan ada kepala sekolah juga mungkin mendengarkan. Kepala sekolah mungkin tidak memberikan beban terlalu berat terhadap guru-guru ya, karena guru-guru kita pun di sini bukan berarti saya udah sempurna ya, saya juga masih berusaha untuk itu gitu ya. Guru pun tidak memiliki fasilitas yang sempurna, tidak memiliki kuota yang banyak, tidak memiliki fasilitas yang merumpuni. Mohon itu pun diperhatikan. Nah, silakan para kepala sekolah bisa menyampaikan itu kepada kepala dinas daerahnya masing-masing, dan semoga kepala dinasnya masing-masing juga sampai ke kementerian juga gitu Pak Gelar. Itu sih saya sih, karena dari setiap guru itu banyak yang ngeluhnya itu, mau guru di sekolah saya, mau guru di sekolah yang lain, begitupun Kepsek pun ada yang teman Kepsek sebaya kita gitu ya, maksudnya ngeluh seperti itu. Dana bos can cair, cenah. Ya banyak lah gitu ya. Gitu. Nah itu ya, paling gitu saja Pak Gelar. Bukan berarti saya mengkritik dan sebagainya, itu hanya ungkapan saya saja dan dari teman-teman saya, khususnya para kepala sekolah dan guru-guru itu. Itu sih yang saya ingin sampaikan. Jadi asa gimana nih Pak Gelar nih? Saya tuh gemes juga ini. Gemes sih sebenarnya. Gemes pengen sekolah dulu. Sekolah. Iya. Kayaknya Pertama kalinya kita sekolah gitu ya. Kayaknya kita kayak maaf Pak Gelar nih maaf nih, kita kan guru tembak nih, podcast guru tembak. Kalau kita membahas kebijakan pemerintah boleh nggak sih Pak Dino nih selaku ke depannya nih selaku aktivis di dulu nih, boleh nggak sih? Kalau berkaitan dengan dunia pendidikan itu nyambung kebijakan-kebijakan dunia pendidikan. Okay. Terus yang nyambung juga nanti misalkan ya banyak lah pokoknya yang nyambung yang bisa jadi bahan pembahasan yang itu bisa menarik buat para pendengar podcastnya Guru Tembak nih. Yeah. Oke. Siap. Nanti saya kirimkan itunya ya Pak Gelar ya. Ya. Materi itunya. Podcast kali ini terima kasih Pak Widya, Pak Wahyudin, Pak Enggi dan Pak Bruno Mars. Yep. Semoga apa yang kita perbincangkan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu aja dulu, nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.